Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Para rekan-rekan pecinta ilmu fikih yang dirahmati Allah dan para penggemar channel Acu LC Ngaji OLN yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada video ini dan pada konten ngaji ilmu fikih mazhab Syafi'i ini kita dipertemukan Allah tentunya dalam telaah atau mengkaji teks kitab Syarah Al-Mahalli yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah. Mari kita lanjutkan kajian teks kitab Syarah Al-Mahalli ini. Sebelum itu mari kita lihat slide berikut ini. Baik. Pada slide ini sudah terlihat teks kitab ini di mana kita terakhir sampai pada akhir sampai pada kalimat yang saya garis merah ini, maka berarti kita masuk pada kalimat yang saya kasih garis biru ini. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Qala al-musannifu rahimahullah. Pengarang maksudnya adalah Imam An-Nawawi berkata rahimahullah. Kata Imam Al-Mahalli, Imam An-Nawawi berkata, apa kata Imam An-Nawawi? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang dalam kurung ini itu adalah matan dari kitab Minhaj At-Talibin. Jadi Imam An-Nawawi menulis pertama Bismillah dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang di luar kurung ini syarah Imam Al-Mahalli. Jadi ketika Imam An-Nawawi menulis Bismillahirrahmanirrahim, maka dijelaskan oleh Imam Al-Mahalli aftatihu. Ini tujuannya untuk menjelaskan muta'allaq huruf ba di sini. Jadi setiap huruf jar tentu ada tempat nyangkutnya, tempat nyantolnya. Nah, maka kata aftatihu ini ditulis oleh Imam Al-Mahalli untuk menjelaskan huruf ba ini nyantolnya kemana, dikaitkan kemana. Jadinya apa? Bismillahirrahmanirrahim aftatihu. Hanya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya membuka atau saya buka kitab Minhaj At-Talibin ini. Nah, itu maksud Imam An-Nawawi dari Bismillahirrahmanirrahim itu, kata Imam Al-Mahalli. Artinya Imam Al-Mahalli ingin menjelaskan bahwa Imam An-Nawawi ini ingin membuka atau mengawali penulisan kitab Minhajut Talibinnya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kata Imam An-Nawawi berikutnya, Alhamdulillahi, ya, segala puji bagi Allah. Segala puji hanya bagi Allah. Nah, apa uraian Imam Al-Mahalli? Hiya min siyaghil hamd. Alhamdulillah ini, kata Imam Al-Mahalli, termasuk dari sigat pujian. Termasuk dari lafaz-lafaz atau redaksi-redaksi yang digunakan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa, dan pujian itu sendiri atau alhamdu itu sendiri apa? Al-wasfu bil jamil. Ini pengertian dari alhamdu itu. Jadi kata Imam Al-Mahalli, alhamdu itu maksudnya adalah al-wasfu bil jamil. Mensifati atau menyematkan sebuah sifat yang sifat itu al-jamil, yang indah-indah. Jadi ketika kita memuji seseorang, itu artinya kita menyematkan, memberikan sifat ke dia, ke orang yang dipuji itu dengan sifat-sifat yang indah-indah. Tak mungkin yang tak indah ya. Kalau saya bilang Budi itu orangnya pemurah. Nah, pemurah itu jamil, sesuatu yang indah, yang saya lekatkan, yang saya sematkan kepada Budi. Itu namanya saya sedang memuji Budi. Tapi kalau saya bilang Budi itu pelit,
Yang namanya pelit ya nggak jamil, qabih. Berarti saat itu saya tidak memujinya. إذ القصد بها الثناء على Allah بمضمونها. Kenapa sirat alhamdulillah tadi ini termasuk dari sirat-sirat pujian, termasuk dari redaksi-redaksi yang digunakan untuk memuji Allah? Kenapa? Kok bisa alhamdulillah itu termasuk lafaz atau redaksi untuk memuji Allah? Sebab al-qasdu biha, maksud dari alhamdulillah itu, sirat alhamdulillah itu adalah ats-tsana'u 'ala Allah bimadmuniha, menyanjung Allah. Dengan apa disanjung? Bimadmuniha, dengan makna atau konten dari, atau konten yang ditunjukkan oleh sirat alhamdulillah itu. Jadi sirat alhamdulillah itu kan punya makna, punya konten, punya isi. Nah, isinya itulah dengan isi, dengan makna atau isi yang dikandung oleh sirat alhamdulillah itulah musannif atau Imam An-Nawawi memuji Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, memang seperti apa konten dari sirat alhamdulillah itu? Apa isi atau konten dari sirat alhamdulillah yang tadi itu? Kok bisa jadinya nanti sirat alhamdulillah itu jadi pujian? Min annahu malikun li jami'il hamdi minal khalq. Jadi madmun dari jumlah alhamdulillah itu berupa apa? Berupa pernyataan bahwa Allah itu pemilik seluruh pujian dari makhluk. Jadi kalau seluruh pujian-pujian dari makhluk itu hanya Allah yang memiliki. Atau mustahiqun, atau konten dari sirat alhamdulillah itu menyatakan bahwa Allah itulah yang berhak untuk mereka puji, maksudnya makhluk. Jadi konten sirat alhamdulillah itu isinya adalah pernyataan bahwa Allah itu pemilik seluruh pujian-pujian dari makhluk, atau pernyataan bahwa Allah itulah yang berhak untuk dipuji oleh makhluk. Itu kontennya. Kan kalau konten begini kan itu sebuah yang jamil kan. Ketika kita mengatakan Allah itu pemilik segala pujian dari makhluk, pemiliknya, berarti yang lain tak memiliki. Atau kita mengatakan Allah itulah yang berhak untuk dipuji makhluk, itu kan artinya kita sedang menyebutkan sesuatu yang jamil, pemilik pujian, berhak dipuji. Itu kan sebuah yang jamil ya, sesuatu yang indah, bukan qabih. Nah, konten yang seperti inilah yang dimaksudkan oleh sirat alhamdulillah, yang dikandung oleh alhamdulillah. Nah, ketika itu diucapkan dan disematkan kepada Allah, maka jadinya apa? Sirat alhamdulillah itu jadinya pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah al-ikhbaru bidzalik, bukan maksudnya sekedar, atau bukan tujuan dari sirat alhamdulillah itu bukan untuk mengkhabarkan, menginformasikan bahwa Allah itu pemilik pujian makhluk, bahwa Allah itu berhak dipuji makhluk. Jadi bukan memberitahu. Jadi ketika saya umpamanya mengatakan alhamdulillah, kalau saya sekedar hanya memberitahu orang bahwa Allah itu pemilik segala pujian, Allah itu yang berhak dipuji makhluk, hanya memberitahu bahwa Allah, hanya memberitahu, sekedar memberitahu itu saja, itu bukan pujian. Itu namanya belum masuk pada alhamdulillah, memuji Allah, karena hanya informasi. Tapi kalau sudah masuk pada penyematan itu, mengatakan bahwa Allah itu pemilik, ya, Allah itulah yang berhak, saya sematkan itu kepada Allah, tidak hanya memberitahu, tidak hanya memberitakan saja, tapi saya menyematkan itu, saya arahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang namanya memuji itu diarahkan kepada Allah ya, kepada yang dipuji, dan di sini saya puji Allah, berarti
pernyataan seperti itu saya tujukan kepada Allah. Sama artinya saya sematkan kepada Allah. Wahai Allah, engkau adalah pemilik segala pujian. Wahai Allah, engkau lah yang berhak untuk dipuji. Nah, kalau sudah begini, maksud saya dari mengucapkan Alhamdulillah tadi, itu berarti saya sudah masuk pada tataran Alhamdulillah atau memuji Allah. Tapi kalau hanya sekedar saya menyampaikan kepada orang, para pelajar, para penuntut ilmu, wahai para santri, Allah itu pemilik segala pujian, Allah itu berhak dipuji makhluk. Hanya memberitahukan itu saja kepada orang-orang, itu tidak masuk atau belum masuk pada tataran memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu alasan kenapa Alhamdulillah itu termasuk sigat pujian kepada Allah. Jadi poinnya pada tujuannya apa dulu. Jadi ketika ada orang mengucapkan Alhamdulillah, itu tujuannya apa dulu. Kalau tujuannya itu untuk menyematkan, mengatakan kepada Allah, wahai Allah, engkau itu begini-begini, engkau itu pemilik pujian, engkau itu yang berhak dipuji, maka itu sudah masuk pada, itu terhitung memuji Allah. Tapi kalau hanya sekedar menginformasikan kepada Allah atau kepada makhluk, kepada orang lawan bicara, bahwa Allah itu begini-begini, itu belum masuk pada kategori memuji Allah. Baik. Kemudian di sini dalam matan ya, bagian matan atau dalam kurung-kurung, itu Imam An-Nawawi menyebutkan beberapa sifat Allah. Pertama, Al-Barri. Jadi kalau kita sambung antara matan dengan matan kan begini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi. Nah, Imam An-Nawawi memberikan beberapa sifat kepada Allah di situ. Yang pertama sifatnya Al-Barri, yang maha baik. Bil fathi dengan fathah huruf ba-nya. Jadi al-barri, ba, al-barri bukan bir. Apa maksud al-barri di sini? Al-muhsini, yang memberikan kebaikan. Yang memberikan ihsan, yang memberikan kebaikan. Kemudian sifat yang kedua yang disematkan oleh Imam An-Nawawi kepada lafaz Allah di sini, al-jawadi. Bitakhfif, dengan tidak mentasydidkan wawnya. Jadi al-jawadi bukan al-jawad. Apa maknanya? Al-kathiril judi, yang banyak judnya. Apa jud itu? Al-ata'i, pemberian. Jadi al-jawadi itu artinya yang banyak pemberiannya. Pertama, memberikan kebaikan, pemberi kebaikan. Kemudian yang kedua, yang banyak pemberiannya. Kemudian sifat yang ketiga yang disematkan oleh Imam An-Nawawi kepada lafaz Allah di sini adalah alladzi jallat ay 'azumat, yang agung. Jallat ini artinya 'azumat, yang agung. Apanya yang agung? Apanya Allah yang agung? Ni'amuhu, kalau makna zahirnya atau makna literalnya ya nikmat-nikmatnya Allah. Ya, tapi bukan itu yang dimaksud di sini nanti. Jam'u ni'matin. Jadi ni'amu itu jamak dari kata ni'mah. Jadi ni'matun jamaknya ni'matun itu mufradnya, sebuah nikmat. Kalau jamaknya ni'amun. Jadi nikmat-nikmatnya Allah. Bima'na in'amin. Nah, ini dia. Jadi ni'amuhu situ maknanya adalah in'am. Jadi yang agung itu pemberian nikmatnya itu, bukan nikmatnya itu sendiri, bukan mun'am bihi, tapi fi'il Allah memberikan nikmat itu, atau Allah memberikan nikmat itu yang agung. Agung dari apa? Anil ihsa'i, dari pembatasan. Apa maksud ihsa' di sini? Ad-dhabti, dari pembatasan atau penghitungan. Pembatasan dengan apa? Atau penghitungan dengan apa? Bil a'dadi, dengan angka-angka atau bilangan-bilangan. Ai bi jami'iha, artinya dengan seluruh bilangan-bilangan. Artinya begini, sifat yang ketiga ini adalah Allah ingin, Imam An-Nawawi ingin mengatakan bahwa Allah itu fi'il Allah yang memberikan nikmat itu tidak bisa dibatasi dengan angka-angka. Tidak bisa dibatasi dengan angka-angka. Artinya kalau sekedar dihitung bisa. Hitung saja 1, 2, 3.
Tapi terhitung habis dalam artian bisa dibatasi dengan angka-angka, itu yang tak bisa. Kalau menghitung ya bisa, ya. Hitungnya 1, 2, 3, 4. Kita diberikan kesehatan begini 1, kita bisa ke tempat kerja hari ini 2, anak istri sehat 3, bisa dihitung tuh. Nah, yang tidak bisa dihitung. Jadi azumat maha agung itu artinya tidak bisa, ya, azumat anil ihsa itu artinya tidak bisa dibatasi. Jadi maha agung dari pembatasan ini artinya tidak bisa dibatasi dengan angka-angka, ya, tak terbatas jadinya, karena sudah tidak bisa dihitung dengan angka-angka sampai batasan terakhir. Berarti itu pemberian nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjadi tak terbatas, tak terhingga. Bagaimana kita mau membatasi yang tak terhingga itu? Namanya saya sudah tidak terhingga, tak terhingga. Gimana kita mau dihitung sampai habis? Nggak bisa. Dan itu yang itu maksudnya di sini. Jadi menghitung sampai habis nikmat Allah itu nggak bisa, atau membatasi pemberian nikmat yang dilakukan Allah itu sampai habis, itu nggak bisa. Dan di sini Imam An-Nawawi menyebutkan dalilnya, atau katakanlah syahidnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kamu menghitung nikmat Allah itu, niscaya tidak kamu bisa batasi. Jadi kalau kamu menghitung, hitunglah, tapi nanti apa yang kamu nggak bisa? Membatasinya dengan hitungan. Artinya tak akan bisa selesai dihitung. Ya, tak akan bisa selesai dihitung. Tapi kalau dihitung bisa. Tapi apakah nanti terhitung semua? Nah, itu yang Allah katakan la tuhsuha, tidak bisa dibatasi dengan hitungan. Kemudian sifat yang berikutnya yang disematkan oleh Imam An-Nawawi dalam mukaddimahnya ini, al-manni. Apa arti al-manni? Al-mun'imi, yang memberikan nikmat. Bil lutfi, nikmat apa yang diberikan? Al-lutf. Al-lutf. Kalau al-lutf ini kita artikan secara letterlek ya lemah lembut, ya, kelembutan. Tapi maknanya bukan itu. Maknanya adalah al-iqdari ala ta'ah. Jadi al-lutfu itu, atau sebuah nikmat yang disebut di sini dengan nama al-lutfu, itu maknanya adalah al-iqdari ala ta'ah. Diberikan atau dibuat sanggup, dibuat menjadi bisa, menjadi kuat, menjadi sanggup untuk melakukan ketaatan. Itu makna nikmat al-lutfu ini. Jadi kata Imam An-Nawawi, Allah itu pemberi nikmat yang disebut nikmatnya dengan nikmat al-lutfu. Apa nikmat al-lutfu itu? Allah memberikan kesanggupan untuk melakukan ketaatan. Itu nikmat yang disebut dengan al-lutfu. Apalagi yang Allah berikan nikmatnya? Nikmat wal irsyadi. Nikmat irsyad. Jadi kata Imam An-Nawawi, Allah memberikan nikmat al-lutfu pertama, yaitu kemampuan untuk melakukan ketaatan. Yang kedua, Allah memberikan nikmat al-irsyad. Apa itu nikmat al-irsyad? Al-hidayati laha, hidayah untuk melakukan ketaatan. Jadi kalau al-lutfu itu nikmat di mana Allah memberikan kita mampu melakukan ketaatan. Tapi kalau al-irsyad itu nikmat di mana Allah menunjuki seorang hamba untuk melakukan ketaatan. Jadi hidayah dulu, Allah bimbing, Allah berikan petunjuk dulu pada ketaatan, sehingga dia tahu mana taat, mana tidak. Lalu Allah berikan nikmat al-lutf, berikan nikmat kesanggupan untuk melakukan ketaatan. Jadi dua jenis nikmat yang Allah berikan di sini. Al-irsyad, yaitu diberikan hidayah, diberikan bimbingan untuk melakukan ketaatan. Kemudian Allah berikan kesanggupan untuk melakukan ketaatan, itu yang disebut dengan nikmat al-lutfu di sini. Kemudian kata Imam berikutnya, kata Imam An-Nawawi, al-hadi ila sabilir rasyad. Al-hadi ila sabili ar-rasyad. Apa maksud al-hadi di sini? Ad-dalli. Jadi yang memberikan hidayah kepada jalan
kebenaran. Nah, diuraikan oleh Imam Al-Mahalli maksud dari redaksi ini. Ad-dalli ala tariqihi, yang menunjukkan jalan kebenaran itu. Jadi maksud teks ini adalah Allah itu punya sifat lagi apa? Sebuah sifat lagi, memberikan petunjuk atau menunjuki jalan kebenaran. Ar-rasyad itu apa? Wa huwa diddu al-ghayy, lawan daripada kesesatan. Lawan kesesatan tentu kebenaran ya. Kemudian sifat berikutnya yang disematkan oleh Imam An-Nawawi, al-muwaffiqi lit-tafaqquhi fid din. Baik, kita kecilkan bentar dulu. Al-muwaffiqi lit-tafaqquhi fid din. Satu sifat lagi yang disematkan oleh Imam An-Nawawi, Allah itu memberikan taufiknya untuk apa? Lit-tafaqquh fid din, untuk mendalami agama. Nah, apa maksud al-muwaffiq di sini? Imam An-Nawawi, Imam Al-Mahalli menjelaskan al-muqdiri, yang memberikan kesanggupan. Jadi Allah itu punya sifat apa? Pemberi kesanggupan. Allah berikan kesanggupan. Kesanggupan apa? At-tafahumi. Ini maksud dari at-tafaqquhi itu. Kemampuan untuk berusaha dengan sekuat tenaga untuk memahami. Jadi tafahum itu artinya bertakalluf untuk memahami. Memahami dengan sekuat tenaga. Memahami dengan upaya yang dicurahkan. Memahami apa? Asy-syariah. Jadi Allah itu punya sifat yang disematkan oleh Imam Nawawi di sini apa? Pemberi kemampuan untuk upaya memahami syariat. Siapa yang Allah beri kemampuan untuk mendalami atau memahami syariat itu? Man latafa bihi. Orang yang Allah berikan lutf pada orang tersebut. Ketemu lagi lutfun di sini. Tapi maknanya samakah dengan sebelumnya? Tidak. Maka Imam Al-Mahalli sini disebutkan arada bihi. Jadi arada bihi al-khaira. Ini maknanya sekarang. Jadi man latafa bihi itu artinya man arada bihi al-khaira. Orang yang Allah inginkan kebaikan untuknya. Jadi yang Allah berikan kemampuan untuk memahami sekuat tenaga syariat ini adalah orang yang Allah inginkan kebaikan untuknya. Jadi ketika ada orang yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah berikan kemampuan untuk dirinya itu. Allah berikan kemampuan pada diri orang itu untuk memahami dan mempelajari syariat. Wakhtarahu lahu, dan siapa lagi? Dan orang yang Allah pilih untuk untuk kebaikan itu. Jadi orang yang Allah berikan kesanggupan untuk memahami syariat ini adalah orang yang pertama Allah inginkan kebaikan untuk dirinya dan Allah pilih untuk kebaikan itu. Jadi orang yang Allah berikan kemampuan untuk memahami syariah itu adalah orang yang pertama Allah inginkan kebaikan untuk dirinya dan Allah pilih orang tersebut untuk kebaikan itu sendiri. Nah, man di sini siapa? Minal ibad, dari hamba-hamba Allah. Ya. Hadza ma'khudun min hadithi as-sahihain. Uraian atau katakanlah paparan Imam An-Nawawi tentang al-muwaffiq lit-tafaqquhi fid din tadi sampai wakhtarahu minal ibad ini. Itu diambil dari hadis riwayat Sahih Bukhari, hadis yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Bunyinya Pak, man yuridillahu bihi khaira, siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk orang tersebut, apa yang Allah lakukan? Yufaqihhu. Allah jadikan dia faqih. Dia Allah buat dia menjadi orang yang faqih, yang punya pemahaman mendalam fiddin, tentang atau dalam agama. Jadi siapa saja yang Allah jadikan dia sebagai orang yang paham ilmu agama, faqih, maka itu artinya Allah memberikan kebaikan, ya, kebaikan yang sempurna kepada orang tersebut. Maka
al-fiqhu fid din khairun kamil. Baik. Serasa demikian, dan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.